Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini Yusrada. Saya merupakan mahasiswi dari YIN Angsa jurusan Perbankan Syariah. Pada kesempatan ini saya akan membuat video presentasi guna memenuhi tugas mata kuliah MK Praktikum Perbankan oleh dosen pengampu Bapak Alfian MB. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman saya Aiga Tamarafida, yang mana pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai manajemen perbankan, dan langsung aja ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Aiga Tamarafida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiga Tamarafida dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari makalah kami yang berjudul Manajemen Bank Syariah. Nah, di dalam manajemen bank syariah ini sendiri terdapat pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang sama dengan bank konvensional, tetapi di dalam bank syariah ini terdapat prinsip-prinsip Islam. Nah, prinsip-prinsip Islam itu sendiri berisi tentang keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Lalu bank syariah itu sendiri juga tidak mengandung riba, tetapi bank syariah itu sendiri mengandung bagi hasil maupun rugi ataupun untung. Dan perbankan syariah sendiri menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dalam unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah atau BUS, unit usaha syariah atau UUS, dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu jenis bank syariah. Di dalam jenis bank syariah terdapat bank umum syariah. Bank umum syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran, baik berbentuk bank devisa maupun bank non-devisa. Bank devisa sendiri adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, dan pembukaan letter of credit. Nah, yang selanjutnya ada unit usaha syariah. Unit usaha syariah sendiri adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri. Nah, selanjutnya ada BPRS syariah, adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, materi selanjutnya merupakan produk perbankan syariah. Yang pertama ada produk penghimpunan dana. Produk penghimpunan dana ini dibagi menjadi dua, yaitu ada berdasarkan prinsip wadiah dan juga berdasarkan prinsip mudharabah. Berdasarkan prinsip wadiah, wadiah sendiri adalah titipan murni oleh satu pihak pada pihak lain yang mana harus dijaga dan juga dikembalikan apabila si penitip menghendaki. Prinsip wadiah ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada wadiah yad amanah, yaitu barang titipannya tidak boleh digunakan oleh orang yang dititipi. Sedangkan wadiah yad damanah, barang titipannya boleh dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Selanjutnya berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam prinsip mudharabah ini nasabah menyimpan uangnya di bank, yang mana nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank bertindak sebagai pengelola dana tersebut. Dalam prinsip mudharabah ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah, yang mana pihak nasabah membebaskan kepada bank untuk memutar dananya dalam bentuk usaha apapun. Sedangkan mudharabah muqayyadah, di sini nasabah membatasi kepada bank hanya untuk menginvestasikannya kepada usaha-usaha tertentu saja. Selanjutnya berdasarkan prinsip sewa menyewa atau ijarah.
sama halnya seperti prinsip jual beli, tetapi apabila di prinsip sewa ini objek yang diperjualbelikan itu adalah jasa, sedangkan pada jual beli objeknya itu adalah barang. Selanjutnya berdasarkan prinsip bagi hasil. Nah, dalam prinsip bagi hasil ini dibagi menjadi 4. Ada pembiayaan musyarakah, mudharabah, muzaraah, dan musakoh. Nah, pembiayaan musyarakah ini adalah pembiayaan kongsi atau kerjasama yang mana modal dari semua pihak itu disatukan dan selanjutnya dikelola bersama-sama. Selanjutnya itu pembiayaan mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang mana pemilik modal mempercayakan modalnya kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Ini yaitu al-mujaraah, yang mana kerjasama di bidang pertanian, yang mana pemilik lahan bekerja sama dengan penggarap, pemilik lahan menyediakan lahan, dan selanjutnya penggarap akan mengelolanya dengan perjanjian pembagian keuntungan yang telah disepakati. Selanjutnya ada musakoh, yaitu penggarap bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan alat mereka sendiri. Berarti dalam al-musakoh ini si penggarap itu mengelola, memelihara lahan yang diberikan oleh pemilik lahan dengan alat-alat yang mereka gunakan sendirinya, yaitu alat pelengkap. Yang pertama itu kita bahas adalah hiwalah, yaitu pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang wajib menanggung hutang tersebut. Yang kedua yaitu rahan atau gadai, yang mana rahan atau gadai ini adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Selanjutnya yaitu ada qard atau pinjaman uang. Selanjutnya yaitu kafalah atau garansi bank, yang mana kafalah ini adalah jaminan yang diberikan oleh pihak penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan pihak kedua atau yang ditanggungnya. Jadi kafalah ini bisa juga dikatakan sebagai boroh, yang mana setiap kita ingin meminjam uang ke bank, kita harus mempunyai jaminan atau boroh, yang apabila suatu saat kita tidak bisa melunasi, maka bank akan menarik jaminan itu dan akan dikembalikan setelah kita melunasi pinjaman tersebut. Selanjutnya produk jasa. Dalam produk jasa ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu syaf atau jual beli valuta asing, dan yang kedua itu ada wakalah. Nah, pembahasan selanjutnya ini penting banget, apalagi buat kalian yang pengen nabung tapi masih bingung mau nabung di bank konvensional atau di bank syariah. Kalian bisa banget ngelihat video ini dan kalian bisa tahu apa sih keuntungan menabung di bank syariah, dan bank syariah itu sebenarnya bank yang seperti apa, apakah memang aplikasinya sudah syariah atau belum, dan apa sih perbedaannya dengan bank konvensional. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Berdasarkan sumber hukum dari bank syariah itu adalah Al-Quran dan Hadis, sedangkan sumber hukum dari bank konvensional adalah UU dan Perpu. Selanjutnya berdasarkan akad dan aspek legalitas. Di bank syariah, akad dan aspek legalitasnya itu berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, sedangkan di bank konvensional itu berdasarkan hukum positif saja. Lembaga dan penyelesaian sengketa dalam bank syariah itu adalah Basyarnas, sedangkan di bank konvensional yaitu Bani. Struktur organisasi di bank syariah itu ada Dewan Pengawas Syariah dan juga Dewan Syariah Nasional, sedangkan di bank konvensional tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah dan juga Dewan Syariah Nasional. Investasi yang diberikan oleh bank syariah itu hanyalah investasi usaha-usaha yang halal saja, sedangkan investasi di bank konvensional itu adalah investasi terhadap usaha yang halal dan haram. Selanjutnya berdasarkan prinsip operasional. Prinsip operasional dalam bank syariah yaitu berdasarkan bagi hasil jual beli dan juga sewa menyewa, sedangkan dalam bank konvensional itu mereka menggunakan prinsip bunga atau riba. Selanjutnya hubungan kerja. Di bank syariah hubungan kerjanya itu antara nasabah yaitu kemitraan atau sahibul mal, sedangkan di bank konvensional itu debitur atau kreditur. Udah tahu kan apa perbedaannya antara bank syariah dengan bank konvensional? Semoga kalian udah nggak bingung lagi mau coba nabung di bank yang mana. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga materi-materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi pendengar sekalian, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.